back my channel bersama aku Eka. Nah, kali ini aku mau sharing tentang pemberkasan CPNS bagi teman-teman yang udah tes CPNS di tahun 2019 ya. Buat teman-teman yang udah daftar CPNS tahun 2019, ini dia, disimak baik-baik persyaratan apa yang harus disiapkan. Nah, ini tentunya saya ucapkan selamat dan sukses selalu buat teman-teman yang udah menyelesaikan tes SKD dan SKB dan udah tahu skornya ya. Wow. Dan udah pasti lulus, saya ucapkan selamat dan semoga berkah ya. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang belum rezeki ya, saya ucapkan, saya doakan mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa mencoba dan lulus ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Oke. Berkasnya kira-kira apa aja yang harus disiapin sejak awal ya, supaya teman-teman mungkin bisa lebih tenang, dan ketika nanti sudah ada pemberitahuan untuk pengumpulan berkas, teman-teman udah siap semua. Nah, jadi disimak terus video ini dan jangan lupa share, like, and subscribe. Oke, kita lihat apa aja yang harus disiapin dalam pemberkasan CPNS tahun 2019. Nah, jadi ini udah aku catat ya teman-teman, udah aku siapin berkas-berkas apa aja yang harus disiapkan dari mulai sekarang untuk pemberkasan CPNS tahun 2019 ya. Kemungkinan sebentar lagi ya, karena udah mulai hampir selesai untuk tahap tes SKB ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sudah siapkan berkas yang terpenting. Yang pertama, ini ada ijazah. Nah, ijazah ini ada yang tanya sih, mulai ijazah yang harus disiapkan mulai dari SD, SMP, atau pendidikan terakhir ya Kak, gitu ya. Jadi teman-teman, ijazah yang harus disiapkan lebih baik dari SD ya, dilegalisir sampai pendidikan terakhir sesuai dengan formasi yang dibutuhkan ya. Kalau formasi melamarnya S1 ya berarti pendidikan terakhirnya S1, atau formasinya untuk S2 ya S2. Jadi sesuai dengan pendidikan terakhir. Karena ijazah itu akan terus dibutuhkan ya, legalisirnya teman-teman, yang terbaru atau yang lama Kak. Nah, jadi teman-teman bisa legalisir menggunakan yang lama juga bisa gitu ya, atau mungkin mau diperbarui karena udah habis stoknya, silahkan ya. Jadi yang penting adalah legalisir ijazah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah fotokopi KTP dan KK. Ini nggak perlu dilegalisir ya. Jadi kayaknya belum pernah dengar persyaratan kalau fotokopi KTP dan KK itu harus dilegalisir. Jadi nggak perlu dilegalisir ya teman-teman. Dan kalau bisa namanya disesuaikan ya, bagi yang masih bermasalah kok namanya berbeda ya. Yang terpenting adalah nama ijazah dengan nama KTP harus sama ya teman-teman. Sejauh mungkin diurus deh kalau memang masih ada masalah di nama ataupun tanggal lahir ataupun identitas ada yang berbeda ya. Selanjutnya ini ada fotokopi sertifikat akreditasi. Nah, sertifikat akreditasi ini yang diminta dua ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah akreditasi prodi, yang kedua akreditasi kampus. Nah, jadi teman-teman harus siapin. Kebanyakan udah bingung nih kalau udah masuk ke tahap akreditasi. Aduh, aku ternyata nggak punya akreditasi kampus, dan ternyata aduh gitu ya. Jadi berkas ini penting dan perlu untuk disiapkan dimulai dari sekarang, dicicil ya teman. Jadi ketika nanti ada pemberkasan dan ada batas waktu, teman-teman nggak bingung. Yang selanjutnya adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, teman-teman bisa minta SKCK di tempat teman-teman ya, sesuai dengan KTP ya, domisilinya di mana ya, itu bisa diminta di situ. Dan biasanya ada masa berlakunya, kalau nggak salah sih 6 bulan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan waktunya ya, kapan masa berlakunya untuk SKCK tersebut. Dan ini nggak perlu buru-buru sih, kalau mau disiapin sekarang juga boleh, dihitung 6 bulan kan setidaknya pemberkasan udah siap ya. Jadi silahkan. Oke. Yang selanjutnya pas foto teman-teman. Nah, ini kalau
yang perlu disiapkan itu adalah dari mulai ukuran 2x3, kemudian 3x4 dan 4x6. Jadi pas foto itu yang diperlukan adalah 2x3, 3x4 dan 4x6 ya. Jadi selengkap mungkin ya teman-teman disiapkan semua. Kalau bisa ini, kalau foto ya backgroundnya biasanya dibutuhkan warna merah teman-teman. Kalau bisa jangan nyetak sendiri ya teman-teman, atau nanti kualitas gambarnya kurang baik. Jadi sebaiknya dipercetakan foto yang aman. Jadi menghasilkan kualitas gambar yang baik, dan itu menjadi nilai teman-teman ya, karena fotonya seperti ini gitu kan. Jadi menggunakan kualitas kertas yang baik. Amannya sih dipercetakan foto ya teman-teman. Jadi nggak yang nanti kalau nyetak sendiri pakai kertas, beli kertas foto sendiri, jadi kok seperti ini, ukurannya juga takutnya kurang pas ya. Jadi foto. Selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini biasanya udah ada formulirnya ya, nanti disiapkan oleh BKN di SSCN ya, di akun kita masing-masing. Nanti teman-teman tinggal download. Kalau teman-teman memang lolos ya, lolos untuk CPNS, nanti akan muncul tuh formnya di situ, teman-teman tinggal download ya. Kalau enggak ya berarti belum rezeki ya, teman-teman harus lebih bersabar dan berusaha lebih keras lagi, dan tetap berdoa. Selanjutnya adalah surat pernyataan. Kalau ini nanti ya teman-teman, jadi nggak perlu disiapkan mulai sekarang. Kalau surat pernyataan biasanya juga ada formulirnya ya, tapi setiap instansi mungkin ada kebijakannya masing-masing ya. Ini yang selanjutnya adalah surat keterangan jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Nah ini surat ini teman-teman bisa dapatkan di rumah sakit pemerintah daerah setempat ya. Jadi ini ada masa berlakunya. Jadi kalau mau dicicil juga boleh ya, untuk tahap pemberkasan mungkin nanti kurang lebih ya nggak terlalu lama lah mungkin ya. Untuk tahun ini saya juga belum tahu untuk kebijakannya tahun ini, tapi masa berlakunya itu biasanya sih ada, kalau nggak salah 6 bulan 6 bulan atau 7 bulannya biasanya. Yang terakhir ini adalah TOEFL ya teman-teman ya. Sertifikat TOEFL ini harus diperhatikan lembaga mana yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Nah, jadi teman-teman di sini kalau ada yang palsu pasti akan ketahuan deh. Jadi jujur aja ya, maksudnya harus sesuai yang dibutuhkan atau yang ditentukan oleh instansi teman-teman. Nah, jadi untuk sertifikat ini nanti akan dicek ya masih berlaku atau tidak, kemudian lembaganya resmi atau tidak. Nah, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian share dari saya tentang pemberkasan CPNS tahun 2019, CPNS 2019, dan teman-teman yang udah nonton terus video saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Dan kemudian saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah lolos, udah pasti lulus ya, udah tahu nilainya. Saya ucapkan selamat. Jangan lupa kalau mau dihitung integrasi nilai SKD dan SKB bisa lihat video saya. Dan teman-teman juga yang masih belum lolos, saya ucapkan tetap semangat dan terus berusaha. Jangan lupa berdoa. Semoga tahun depan bisa nyoba dan lulus. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat atas semuanya. Terima kasih.